membahas mengenai ternyata besarnya potensi pengembangan pariwisata halal di Indonesia, tentunya bersama dengan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dan Pak Sandi, kami punya data nih, destinasi wisata halal terbaik 2021, di mana Indonesia juga masuk kategori, kemudian ada Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Kemudian untuk infografis berikutnya ada negara muslim dengan potensi wisata halal terbesar, yaitu Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan juga Indonesia. Kalau di-compare Pak Menteri antara negara-negara tersebut, negara muslim dengan potensi wisata halal terbesar, Indonesia ini gimana potensinya? Mestinya kita nomor satu karena kita memiliki jumlah umat muslim yang terbesar dan ekonomi kita bertumbuh, penanganan pandemi kita terkendali, dan juga kelas menengah kita juga meningkat. Nah, pariwisata halal ini tidak bersifat zonasi, saya garis bawahi tidak bersifat zonasi dan tidak ada destinasi pariwisata halal. Jadi tidak ada itu mensyariahkan suatu destinasi, tapi justru adalah penyediaan layanannya. Nah, kalau kita mengacu pada Global Muslim Travel Index, ada 4 aspek penilaiannya, yaitu ease of access, communications, environment, dan services. Jadi saya lihat Indonesia ini unggul pada aspek service. Jadi layanan kita, misalnya saya berwisata di sebut saja di Sumatera Utara atau di Bali sekalipun, selama saya mendapatkan layanan makanan halal dan tempat peribadatan, itu sudah bisa dikategorikan good to have. Dan destinasi itu masuk ke dalam destinasi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan muslim. Dan services dari Indonesia ini meliputi juga sub-aspek halal dining, prayer places, airport, unique experiences, dan hotel. Jadi ini yang bisa dihadirkan di masing-masing destinasi wisata. Memang tantangan terbesar sekarang kita kan lagi di tengah pandemi. Tapi masyarakat Indonesia ini terkadang harus kita luruskan pemikirannya tentang pariwisata halal. Jadi pariwisata halal sekali lagi bukanlah upaya untuk mensyariahkan sebuah destinasi. Justru pariwisata halal ini adalah menambah layanan-layanan yang ada di setiap destinasi sehingga setiap wisatawan muslim yang berwisata di sana mendapatkan servis atau layanan yang dibutuhkan. Demikian. Jadi kalau ada pertanyaan pariwisata halal lebih fokus terhadap layanan atau destinasinya sebenarnya adalah layanan, hanya menambah, tidak mensyariahkan sebuah destinasi begitu ya, yang sering menjadi apa ya Pak ya, semacam stigma negatif yang salah kaprah gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat dengan pemahaman yang sama, tidak akan lagi ada perdebatan. Karena di destinasi manapun juga, termasuk destinasi di mana Islam bukan agama mayoritas seperti di Jepang, di Korea Selatan, di Thailand, ataupun China, ini juga memberikan layanan tersebut. Nah, tinggal kita meningkatkan layanan yang lebih baik seperti toilet yang lebih bersih, juga lebih berkelanjutan lingkungan. Dan 2 tahun ini, Mbak, kita sudah berjuang menyelamatkan kesehatan dari masyarakat Indonesia. 2 tahun ke depan kita bangun ulang dan tata ulang ekonomi baru kita. Dan salah satunya yang sangat berpotensi adalah pariwisata halal ini. Karena kalau kita lihat penurunan di 2021 itu kunjungan wisatawan lebih dari 60%. Dan hanya ada 1,48 juta wisatawan selama tahun 2021. Kontribusi terhadap devisa anjlok dari tadinya di atas 15 miliar dolar menjadi di bawah 5 miliar dolar. Nah, oleh karena itu kita harus sosialisasikan dengan baik, kita harus dorong dan pastikan pariwisata halal berfokus pada tambahan layanan. Dan tidak bermaksud mensyariahkan sebuah destinasi. Itu yang harus digarisbawahi dan tentunya butuh dukungan dari semua lini masyarakat begitu ya.
Kami punya data Global Islamic Report 2020-2021 menyampaikan bahwa pengeluaran konsumen muslim untuk pariwisata halal 2019 adalah 2,02 triliun dolar Amerika Serikat, dan ini harusnya bisa ditangkap peluangnya oleh Indonesia, yaitu tadi dengan masyarakatnya paham bahwa tujuan dari khususnya pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu adalah untuk menambah layanan agar ya punya good to have tadi, nice to have, must have tadi, bukan mensyariahkan destinasinya. Begitu ya Pak? Betul sekali, dan menurut saya Indonesia ini sekarang di peringkat pertama bersama Malaysia dalam top destinasi wisata halal di tahun 2019. Oke. Namun di 2021 karena kita pandemi dan juga pemahaman yang kurang, akhirnya peringkat kita turun menjadi peringkat keempat di bawah Malaysia, Turki, dan Saudi Arabia. Saya ingin ke depan kita tingkatkan lagi posisi Indonesia dari segi akses, komunikasi, environmental, dan services, sehingga Indonesia yang unggul pada aspek service dan aspek environment ini bisa kembali menjadi destinasi nomor satu karena kita punya potensi yang luar biasa. Dan kekurangan kita pada akses dan communication ini, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki konektivitas dan masalah infrastruktur dengan pembangunan yang masif. Di 5 destinasi super prioritas juga kita pastikan bahwa ketersediaan infrastruktur ini bisa sama-sama meningkatkan rasa aman dan nyaman para wisatawan untuk melakukan kegiatan pariwisata mereka. Infrastruktur apa Pak yang paling terbaru begitu ya, yang mungkin sudah dilaksanakan khususnya di 5 destinasi pariwisata unggulan tadi? Ya, kalau kita bicara Danau Toba, kita sudah membangun pantai bebas Parapat, juga ada ruang terbuka di Parapat, itu di Kabupaten Simalungun, juga di Kaldera Toba, dan beberapa desa-desa wisata kita tingkatkan, dan produk-produk ekonomi kreatif mulai dari kuliner, kria, dan fashion, ini penuh dengan kekayaan dan keragaman. Atensi dan sikap positif masyarakat semakin baik di destinasi prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, dan Borobudur. Indonesia ini sebagai negara tujuan bukan hanya untuk berwisata halal, tapi juga menjadi tujuan investasi halal tourism. Karena permintaannya banyak sekali. Dan sekarang kita sudah bergerak dari quantity based tourism menjadi quality based tourism. Kita ingin kualitas. Kita ingin orientasi ini adalah peningkatan pengalaman dan kenangan, sehingga pengelolaan destinasi ini harus lebih kreatif ke depan, harus lebih serius agar wisata halal dan wisata ramah muslim ini bisa lebih berkualitas.